Marhaban ya Nurul Aini. Marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban Zadal Husaini. Marhaban ya perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya termasuk perbuatan mengada-ada di dalam agama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan inilah yang disebut dengan bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam banyak hadis, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Jadi ini peringatan bagi kita untuk tidak membuat-buat, mengada-ada dalam agama. Karena setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan yang sesat tempatnya di neraka. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anehnya ada sebagian orang alergi mendengarkan kata-kata bid'ah itu sesat. Padahal yang ngomong itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, begitu pula para tabi'in, begitu pula imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak ada satupun yang merayakan maulid ini. Jadi jangan ada yang bilang ini mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tidak ada, diajarkan semuanya. Dan kita semuanya tentu menyadari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang lebih cinta daripada kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya mencintai beliau. Yaitu dengan ittiba kepada beliau, meneladani beliau. Itulah hakikat cinta yang sebenarnya. Dengan ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah sebaliknya, melakukan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka. Beliau larang, yaitu perbuatan bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Orang yang merayakan maulid dan dia mengaku karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah cinta yang palsu. Kalau cintanya benar, seharusnya dia ittiba, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ada di dalam agama. Iya. Lalu kapan maulid ini pertama muncul? Disebutkan para ulama, pertama muncul di abad ke-5 Hijriah. Yang pertama mengadakannya secara besar-besaran adalah seorang gubernur di daerah yang namanya Irbil, selatannya Irak. Tapi kemudian yang mengadakannya secara besar-besaran sampai tersebar ke seluruh dunia adalah dinasti Fatimiyah, yaitu kerajaan Syiah yang ada di Mesir dulu. Pernah berkuasa di Mesir, kerajaan Syiah. Iya, yang menzolimi dan membunuh kaum muslimin, bahkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka lah yang mengadakannya secara besar-besaran sehingga tersebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Iya. Dan jemaah sekalian, hari lahir Nabi SAW itu sebenarnya ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Justru yang ulama sepakat hari wafatnya beliau. Kapan hari wafatnya beliau? 12 Rabiul Awal. Berarti 12 Rabiul Awal dan bulan Rabiul Awal hari wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka sebenarnya tidak pantas kalau kita rayakan, kalau kita bergembira. Seharusnya kita bersedih. Seandainya boleh dirayakan dengan kesedihan, seharusnya kita bersedih. Namun tentu itu juga tidak boleh dirayakan sebagai hari kesedihan, karena itu termasuk mengada-ada dalam agama. Iya. Dan juga di dalamnya terkandung tasyabbuh, penyerupaan kepada orang kafir. Karena merayakan ulang tahun itu adalah kebiasaan orang kafir. Merayakan ulang tahun Nabi Isa alaihissalam, yang mereka sebut dengan acara apa? Natal. Natal itu bahasa Arabnya maulid, bahasa Indonesianya ulang tahun. Iya. Hanya beda bahasa saja, tapi hakikatnya sama. Makanya di situ juga terkandung tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Nabi SAW telah mengingatkan kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran lain, seperti keyakinan batil. Ini bid'ah tambahannya, yaitu keyakinan batil bahwa ketika mereka merayakan maulid, membaca syair-syair tertentu, Nabi SAW datang mengunjungi mereka. Lalu mereka berdiri menyambut beliau. Ya. Dan ini sebenarnya bisa masuk kategori syirik, karena sok tahu perkara gaib. Dan seakan-akan meyakini Nabi SAW kekal abadi. Bahkan di antara syair yang mereka ucapkan dalam perayaan maulid, sebuah syair yang mengandung kesyirikan. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwak. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kepadamu. Tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Ini di antara syair yang mereka baca di perayaan maulid. Mungkin enggak semuanya baca itu. Dan mungkin juga mereka tidak paham apa artinya. Kalau mereka ngerti artinya, itu adalah kesyirikan. Iya. Padahal Allah perintahkan, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Berlindung itu kepada Allah, bukan kepada Nabi SAW. Ya. Bahkan Allah sendiri telah memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan, Qul la amliku li nafsi naf'aw wala darran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kuasa untuk memberikan manfaat atau menimpakan mudarat untuk diriku sendiri, kecuali yang telah Allah kehendaki. Subhanallah. Kepada diri beliau saja beliau tidak bisa memberi manfaat atau mudarat apapun, terlebih lagi kepada orang lain. Iya. Jadi banyak pelanggaran yang terkandung di dalamnya. Belum lagi kalau mereka tambahkan zikir-zikir yang mereka buat-buat, atau salawat-salawat yang mereka ciptakan sendiri, kemudian dilakukan dalam bentuk dikomando berjamaah, sebuah kor. Tambah lagi nyanyi-nyanyi, tambah lagi alat musik, tambah lagi campur baur laki-laki perempuan. Dan parahnya lagi, mereka ada sebagian ya, merayakan maulid di masjid. Ketika masuk waktu sholat, mereka bubar, tidak sholat. Subhanallah. Dan perayaannya lebih ramai daripada jamaah sholatnya. Ini kan permainan setan, tipuan setan. Iya. Jadi hendaklah kita menjauhi apa saja yang tidak diajarkan Nabi SAW mengada-ada dalam agama, karena dia akan bercabang-cabang pelanggarannya. Akan bercabang-cabang pelanggarannya.